Sosial budaya, budi pekerti. Dilanjut Bu mungkin. Ya. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi. Kearifan budaya daerah sekolah sesuai dengan konteks zaman. Ini yang tadi namanya budaya. Mungkin untuk deskripsinya Bu Mai, tradisi suran itu sendiri dilaksanakan kapan? Ya, mungkin untuk deskripsi awalnya. Kapan waktunya? Bu, kalau menurut Ibu nyambung nggak sih? Saya kok masih agak nggak paham ya. Coba gimana? Gimana Ibu? Kan konteks kekuatan sosial kultural dari Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Kalau nomor 1 mungkin masih umum Ibu. Iya Bu, kan tak kira belum. Iya kan, belum yang menunjukkan kita budaya apa kayak gitu kan? Nggih, kalau menurut saya nanti yang juga begitu. itu. Jadi kita konteks kekuatan sosiokultural dari Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD, misalnya tentang justru lebih nilai budayanya yang dimunculkan ya Bu mungkin. Iya. Bukan nama budayanya, makanya dari tadi saya kayak nggak nyambung. Apa gimana coba? Kalau menurut Ibu yang lain gimana? Mungkin ini Bu, hubungannya dengan itu, menghargai alam, tentang mengembangkan dan membudayakan. Iya, mungkin yang kayak gitu nilai budayanya ya, bukan nilainya. Bukan contoh budayanya. Makanya dari tadi saya belum cari nama budaya, saya makanya dari tadi saya nggak nyambung gimana gitu. Oke, kita fokus ke nomor 1 juga dulu ya. Iya, kan itu konteks kekuatannya, konteksnya gitu loh, bukan ininya. Bukan tradisinya. Nama tradisinya. Iya, makanya saya nilai. Nilainya ya, kalau nilainya saya ganti ya. Oke, apa tadi Bu Uji? Itu apa? Nilai menghargai alam. Saling menghargai alam ya. Iya, menghargai alam. Kemudian itu dengan cara kita kan penerus berarti harus mengembangkan, memberdayakan, ya kan? Karena ini kan tradisi turun temurun. Memberdayakan dan melestarikan budaya alam ya. Iya. Melestarikan budaya gotong royong. Iya, gotong royong ditambahkan ya. Gotong royong juga bisa masuk. Ya, ini kekecilan. Ada lagi? Apa sudah cukup ini dulu? Ada kebersamaan di situ, Bu? Kebersamaan. Ada enggak?
mungkin Bu Muswiro atau Bu Siti Maisaro pernah menghadiri acara itu tadi suran yang Iya. di itu mungkin lebih paham. Kalau saya belum pernah mengunjungi jadi Kalau itu Ada berbagi nggak? iya. itu lebih ke bersyukur ya, bersyukur apa ya, rasa syukur kita kepada Tuhan gitu loh. Iya. Gak apa-apa masukkan. Ya boleh. Itu nomor 1 malah Bu. Ya tadi sebelum menghargai alam. Ya, nomor 1 bentuk syukur. Bentuk rasa syukur. Ada berbagi nggak sih? Berbagi. Berbaginya ada. Ya. Nah, berarti masuk Ibu. Di situ masuk berbaginya. Kepedulian sosial berarti ya. Iya. Mau berbagi apa peduli sosialnya Mas? Mungkin peduli sosialnya Bu. Ya. Karena kan masing-masing orang kan beda-beda dalam memberikan bentuk sedekahnya dalam bentuk apa kayak gitu mungkin. Pedulian ya. Iya. Kebersamaan, kepedulian sosial. Kebersamaannya masuk jelas. Heeh. Terus ada lagi nggak yang Ibadah sih, lebih ke ibadahnya. Ibadahnya. Doa bersama nilai agama gitu ya, spiritual gitu ya, religius ya. Udah cukup segitu dulu. Iya. boleh? Mungkin nanti kebanyakan kita malah Tanya-tanya kita malah bingung. Oke. Kita lanjut ke yang kedua. Iya, malah mengundang pertanyaan. Ya betul. Ya, ini nanti Bu Betri ya ininya ya. Iya. Bu Betri, iya. Presenternya. Iya, saya MC-nya katanya. Terus nanti kan ada yang yang MC ya plus Jubir. Jubir. Akhirnya cuma MC, nanti ada yang presentasi, kemudian ada yang Nah itu presenternya itu yang presentasi Ibu. ya Allah. Bu Apa Betri saya lah. mampu? Aduh. ya Mampu, mungkin Bu Bu. Siti Muswiro sama Bu Siti Nurjana mungkin sebagai nanti saya mau Muswiro ada. Saya nanti menjawab pertanyaan boleh. Saya menjawab pertanyaan sama Bu Siti boleh. Muswiro ya. Ya, nanti yang presentasi Bu Betri nggak apa-apa. Saya sama Bu Mus nanti Ya, nanti coba dibantu. menjawab. Ya. saya harus ngomong apa? Ya. Yang baca aja itu yang Bu disampaikan. Betri tinggal baca aja Bu. Iya. Nah, tinggal baca nanti Bu Nurjana kan yang akan ngulik-ngulik jawaban. Nanti yang saya data yang saya baca udah disiapin sama Bu Maisaro ya. Nah, itu. Tidak ada asisten. Itu teman-teman sudah buka itu belum linknya saya? Oke, tak buka. Iya, dibuka aja kan biar bisa lihat apa yang saya tulis. Iya, betul. Yang di kolom chat itu. Oke. Nggak di share screen ya? Belum. Tadi sudah tak share screen, keluar lagi Bu. Iya, betul. Soalnya kan Windows-nya saya di satu Google ya. Nah, di satu akun. Jadi mau share screen-nya itu Windows-nya satu dengan Meet. Biasanya kan Windows-nya beda. Nah, kalau saya share screen munculnya itu kayak Google Meet-nya. Iya enggak? Maaf, tadi kalau nggak salah Bu Vita menyampaikan presentasinya gantian gitu, nggak jadi ya? Gantian. Enggak. Kalau presentasi yang enggak lah. Yang presentasi satu Bu, yang presentasi satu. Nanti giliran nanti ada pertanyaan dari audien yang lain atau peserta CGP yang lain nanti boleh menanggapi berbagi. Oh ya, berarti saya tadi salah paham. Kelihatan nggak Bu share screen-nya? Iya, Bilang. Kelihatan Bu? Belum. Oh, belum ya? Belum. Buka aja di Google yang di chat Google. Nah, ya. Di chat aja. kelihatan. Sudah? Sudah. Iya. Jadi kalau saya memperlihatkan Google Slide-nya, saya nggak lihat wajahnya ibu-ibu yang cantik. Nggak apa-apa, yang penting ada suaranya Bu. Misalnya kelihatan Bu, nggak apa-apa. Ada suaranya, oke suaranya. Yuk, Ya, oke, lanjut. ada 7 ya Bu, rasa syukur, menghargai alam, memberdayakan dan melestarikan budaya daerah, gotong royong, kebersamaan, sama kepedulian sosial dan religius.
Ya banyak sekali nih nanti. Mungkin yang ini kalau dijabarkan. Maaf Bu, ini kalau rasa syukur kepada Tuhan itu sama saja dikategorikan religius. Iya. Iya, betul. Iya. Iya. Ini berarti religiusnya ke atas aja. Religius di keatasin. Ya. Rasa syukurnya ilangin. Iya. Dihilangkan tuh, include-kan. Nanti nggak boleh bersyukur dikiranya. Ada tambahan, religius, menghargai alam, memberdayakan dan melestarikan budaya daerah, gotong royong, kebersamaan dan kepedulian sosial. Kayaknya udah banyak, Bu Mek. Nanti maksudnya kalau suruh menjelaskan religiusnya di mana, menghargai alam di mana, memberdaya itu satu-satu banyak loh kalau suruh presentasi nanti loh. Ya, saya kan poin-poinnya aja nyatet, nanti yang mempresentasikan menjelaskan. PR buat Bu Petri. Tadi sudah disampaikan apa belum, waktu presentasinya berapa menit begitu? Belum ada. Gini aja Bu, kalau misalnya nanti waktunya dibatasi, baca poin-poinnya, nanti kan jadi ada pertanyaan, jadi ada diskusi kayak gitu aja. Sip. Oke, lanjut ke ini bagaimana ini Bu Maisaro? Tapi setelah kita munculkan ini, kita angkat apa yang tadi kita ambil temanya itu dituliskan di sini saja nggak apa-apa. Salah satu prinsip dari apa tadi namanya suran ini seperti itu mungkin Bu. Ya. Jadi nanti di bawah. Ya itu Mbak nomor 3, itu jawaban nomor 3 kan Bu? Oh saya tambah slide lagi ya, tambah slide lagi yang ketiga. Iya, yang ketiga itu adalah contoh, kita ambil satu tapi nggak boleh banyak-banyak. Iya, mana yang aja. tadi? Sebentar, yang soal ketiga itu adalah sepakati, ya. Ini tak copy. Ini soal nomor 3. Ini ya soal nomor 3. Jadi nanti kita di sini nih milih satu budaya, misalnya surannya tadi ya. Sebetulnya budaya suran sama ini hampir sama sih. Itu ada hubungan interaksi sosialnya juga ada kayak gitu, kayak bongkoan entak-entik kayak gitu, kupatan sama mirip. Lebih ke hanya bedanya di waktu pelaksanaan. Iya. Ya ini yang soal nomor 3, sepakati satu kekuatan pemikiran KD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks sosial budaya. Ini ya. Nanti, ini lebih kekuatan pemikirannya ya. Coba saya ini antara pertanyaan nomor 1 sama 3 itu yang bingung. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas. Kita ke nomor 2 apa bagaimana? Ya nomor 2 dulu coba Bu. Mungkin kalau udah menjawab nomor 2 bisa nomor 2 nyambung. Bukan ide yang ketiga nyambung. Iya. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikembangkan sesuai nilai-nilai luhur? Yang itu sudah saya baca Ibu. Gimana? Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu. Ya, pemikiran KHD-nya saja yang kita munculkan, mungkin pemikiran KHD mana yang sesuai dengan konteks budaya daerah kita kayak gitu. Ya tadi ya, sebetulnya apa yang di atas tadi jadi
Gimana Iya, Bu? ya. Saya kok jadi muter-muter loh ini yang antara soal 1, 2, 3. Konteks kekuatan Bu Uji gimana Bu Uji? sebentar. Konteks kekuatan sosiokultural daerah dengan Ya, aku Sepakati satu kekuatan tiga yang laku murid. Itu laku murid budi pekerti atau tingkah laku ya? iya, Benar, laku murid itu budi betul. pekerti. Ya, betul. Gila coba yang dari kontak lokasi. ya Berarti lebih ke kodrat alamnya ya, Bu, ya. Kalau budi pekerti ya. Iya kan? Iya. budi pekerti ya alam. Hubungannya dengan tradisi suran kan berarti ya? Iya. Iya. Nilai-nilai budi pekerti yang ditanamkan kan ke siswa itu kan yang tadi nomor 1. Nah, Ya iya. kan? Dari nomor 1 itu ambil 1 kayaknya Pak ya? Iya, mungkin kepedulian sosial itu. Nah, Kita bisa. enggak. Iya. Kepedulian sosial di situ kayak kebersamaan dan gotong royong sebenarnya masuk semua sih. Karena itu dilakukan, Bu Mei. Ya kan? Apa Dilakukan. mungkin antara gotong royong sama kebersamaan diambil salah satu saja? Gotong Apa royong aja ya. itu religius kan hubungannya dengan bersyukur ya, itu kan tradisi suran hubungannya bersyukur kepada Tuhan. Iya, Iya, doa, bisa. bersyukur, menghargai gitu ada semua di situ. Tapi konteks yang lain pun masuk, Bu. Itu Bu Mus, iya kan? Konteks Iya kan? yang lain kayak gotong royong dan kepedulian sosialnya itu kan berarti kayak aksi nyata melaksanakan kegiatan itu, ya enggak? Kodratnya Iya itu. kan? Nah, Kodratnya kan seperti itu. Sebenarnya sudah ada loh nilai-nilai itu sejak lahir kayak gitu loh. Ketika di masyarakat ada kegiatan seperti itu kan hatinya tergerak. Ya enggak? Mungkin Iya, seperti itu. Karena di situ ada nilai-nilai masyarakat karena ada kebersamaannya. Dia di wilayah itu lah nek orang melu kok ya isin lah. Ya enggak? Seperti itu mungkin loh. Gimana? Jadi nilai kepeduliannya itu kan yang tinggi karena apa ya, dalam satu skup wilayah itu semuanya mendukung, semuanya nyengkuyung, semuanya berpartisipasi. Mungkin seperti itu Bu Mei. oh iya bisa Bu, iya kepeduliannya mungkin itu. Ya. Pemikiran kalian dapat dikontekstualkan sesuai dengan Ya, nilai-nilai. konteksnya peduli dengan kegiatan yang dilaksanakan kan. Iya. Nah, untuk Iya. apa namanya? Religiusnya itu kan di pelaksanaannya nanti di situ kan kayak ritualnya kan kayak gitu, ada doa, ada semacam apa dan lain-lain. Mungkin seperti itu ya. Berarti di sini lebih ke kepedulian sosialnya gitu ya. Bagaimana pemikiran keadaan dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat Iya. pada konteks lokal sosial. Iya kan? Menurut Berarti saya itu nilai kebudayaan nilai kepedulian nilai sosial. kepedulian sosial. Jadi semuanya saling mendukung, peduli. Jadi pelaksanaannya kan lancar. Coba kalau tidak peduli, iya kan? Iya. Nggak jalan kan tradisi itu. Dan itu kayak turun temurun sejak lahir. Jadi ada semacam jiwa yang sudah apa namanya ya? Begitu lahir kayak sudah ditanamkan oleh orang tua kita kayak gitu. Mungkin sudah terukir, iya seperti itu. Jadi nek orang lakoni kayak gue, kok ya rasanya ada yang kurang kayak gitu. Mungkin seperti itu. Itu pendapat saya, Bu. Ya, dimasukkan. Waktu kurang berapa menit? Ya. Iya, iya. Jadi semua masyarakat yang di situ mendukung lah intinya ya kan? Iya. Apa namanya? Dengan peduli melaksanakan kegiatan itu, wujudnya apa Ibu? Pedulinya itu? Wujud kepeduliannya apa yang dilaksanakan? Ini sebelum pelaksanaan acara apa saat acara? Ketika sebelum acara itu kan mereka juga menyiapkan makanan ya, masakan itu yang akan dibagi-bagi kepada tetangga dan saudaranya gitu. Kalau suran kan itu memang membuat makanan kayak gitu. Kalau di suran itu sendiri identik dengan ingkung kayak gitu ya. Jadi masakannya itu
khusus, tidak hanya masakan seperti hajatan Yang biasa. haji biasa. Iya. Tapi satu kepala keluarga itu harus membuat ingkung satu. Kalau misalnya dalam sebuah keluarga itu sudah ada yang menikah 4, maka berarti bisa membuat ingkung 5. Masya Jadi Allah. kan 4 yang menikah, orang tuanya Oh, 1, orang tuanya. yang undangan berarti jadi 5 ingkung kayak gitu. Masya Allah. Dan itu nanti akan dibagi-bagi ke orang sekitarnya. Oh. Kalau saya belum pernah buat sih, tapi seringnya dikasih. Kalau Berarti cuma tidak terima, mendukung dong. Tidak ikut peduli, tidak ikut peduli ya. Dipedulikan. Pedulikan oleh tetangga. Enggak tapi apa-apa. kan saya ikut ini dulu pernah ini ikut acaranya. Terus itu kan kalau yang suran di Banyu Mudalnya, kalau udah kan nanti ada selamatan lagi yang suran yang kalau yang suran di Banyu Mudal itu kan yang keturunan kewarisan. Kalau yang suran seperti biasa itu nggak ke Banyu Mudal tapi hanya selamatan di rumah kayak gitu. Sama undang tetangga, Iya, tahlilan. kalau saya cuma tahlilan ngundang tetangga di rumah tapi tidak wajib ada ingkung. Iya. Pakai ayam pedaging ada. boleh. Kalau yang dibawa ke Banyu Mudal harus ayam jodo. Berarti tetap peduli dong Bu Maisaro. Ya, peduli dan dipedulikan. Iya. Ya, udah boleh dimasukkan itu. Berarti masuk secara apa namanya? Ya, walaupun Saat saya belum pelaksanaan. pernah, iya saat pelaksanaannya itu berarti. Masyarakat memasak makanan ya. Iya. Untuk disajikan di mana? Sajikan berarti sajian, sajen. Ini bukan sajen loh ya, tapi memang untuk dimakan. Untuk dibagikan ke lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Semua dapat ya Bu Me. Berarti mau kebanyak banget lingkungnya. Iya, saya itu kalau pas tanggal Jumat Kliwon itu dapat berapa ini dus gitu. Dan yang ditunggu itu ingkung aslinya, bukan yang nasi berkatnya. Karena tetangganya bikin semua, punya saya pas nggak buat, jadinya dikasih. Dibagikan ke lingkungan sekitar dan kerabat yang tidak membuat ya wis ini aja. Begini? Iya. Iya. Itu Bu sudah diingatkan 10 menit lagi kita kembali. Yuk satu lagi. Bu Me, Akati satu kekuatan pemikiran Adek. Kekuatan doanya Lanjut. Bu Me, kan sebelum pelaksanaan pembagian itu kan ada doa dipimpin oleh ini kan siapa yang Pak Kiainya itu kan Mbak, ada semacam doa bersama Mbak apa gimana? Ada. Nah itu Mbak masuk juga itu nilai. Katanya kita ambil satu aja, nanti dijelaskan aja. Oh gitu. Atau ini ya udah mau ditambahi di sini. Sebelum pelaksanaan pembagian itu kan itu malah justru yang pertama kan setelah membuat masak-masakan itu dibawa satu ke tempat apa cuma di rumah aja Bu Me? Kalau itu dibawa ke satu tempat, ke makamnya siapa ya? Saya juga lupa siapa kayak gitu. Di pemakaman Banyu Mudal. Oh, dibawa ke satu tempat berarti. Itu pernah rekor muri budaya itu pas waktu Burus Triningsi itu 1000 ingkung ada di Banyu Mudal. Baru tahu. Rame banget Bu kalau ke sana. Sekarang malah jadi tempat wisata. Jadi karena ketika lagi ada perayaan Suran itu sudah banyak yang datang walaupun kita nggak buat. Wisatanya berarti masuk Bu, wisata religius itu namanya. Iya, tuh ada tambah nilai plusnya juga besok pas pemaparan Bu itu di kolegi. Ya, di pemaparan saja. Itu ya, boleh. Iya kayaknya cukup Bu. Rasa syukur pada Tuhan, doa keselamatan untuk semua untuk semua warga ya di situ ya. Untuk masyarakat khususnya masyarakat situ umumnya Kebumen berarti Bu, ya kan? Oh itu enggak untuk Kebumen tok loh Bu, karena siapa itu kalau Suran itu siapapun keturunan pewarisan mau bertempat tinggal dimanapun wajib membuat ingkung kalau kepercayaan mereka kayak gitu. Baru tahu itu malah. Iya, jadi kalau mau tinggal di
Amerika, mau tinggal di mana, itu nanti transfer uang yang membuatkan keluarga sini. Ingkungnya akan dibawa. Berarti transfernya didoakan nanti, ditransfer doanya ya. Dan seperti ini ya, berarti nilai religius, rasa syukur pada Tuhan, doa keselamatan untuk masyarakat, nilai kepedulian sosialnya, semua masyarakat peduli dengan acara budaya suran sehingga bisa berjalan acara suran dengan lancar. Saat pelaksanaan, masyarakat memasak makanan untuk dibagikan ke lingkungan sekitar dan kerabat. Sekarang untuk ingkungnya tidak diangkat, Mbak Mai. Itu aku baru tahu maksudnya. Ya, ini saya baru tahu maksudnya ingkung sejumlah wajib, kepala. ya? Nah, kalau yang di Banyu Mudal itu wajib ada ingkungnya. Ya, karena tradisi seperti itu aku belum pernah menghadiri dan jarang ini sih. Walaupun ini khas Kebumen juga ya, itu dilaksanakan setiap bulan Sura. Tapi kan tadi sebetulnya yang kita angkat bukan yang di Banyu Mudal, tapi suran di berbagai tempat ya Bu, yang di rumah masing-masing. Tapi nanti kita, maksudnya semua daerah ada suran, tapi macam-macam pelaksanaan. Nah, salah satunya yang di Banyu Mudal ada spesialnya gitu. Tapi nanti kan budayanya yang ke anak itu tetap budaya yang ada di daerah anak itu gitu. Iya, betul. Ya, misalnya di rumah doa keselamatan itu kan secara umumnya. Kalau ingkung itu kan jadi sudah khusus kayak gitu. Khusus, iya. Ya, satu lagi. Mohon maaf Bu, tadi menyampaikan yang tadi kalau misalkan itu ingkungnya hanya secara khusus mungkin tidak perlu ditampilkan apa ya? Yang maksudnya kan tadi kita kan harus menginikan 5 orang ini kan, bukan hanya untuk. Kalau di tempat saya ada ingkung juga sih, iya, ada juga. Cuma tidak satu kepala keluarga itu satu. Oh, berarti spesialnya ingkung ya, dihapus. Iya, mungkin ingkung saja cuma. Iya. Tidak setiap kepala keluarga ya. Mungkin. Tapi memang khasnya kalau suran ada ingkung seperti itu. Iya. Khasnya. Oh iya. Ya. Oke, sudah cukup seperti ini. Paling itu Bu, ditambah dilaksanakan pada bulan Suran atau Muharram. Muharram, ada bulan Muharram, ya. Ini aja ya di atas ya. Oke. Ya, langsung ketiga. Iya. Sepakati satu kekuatan. Ini judulnya kok enggak tulis judulnya tadi ya. Apa Bu ini? Yang ketiga. Sepakati satu kekuatan pemikiran ada yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Jadi yang dari budaya ya mungkin lebih kepedulian sosialnya aja ya yang di ini kan ya sepakat. Kepedulian sosial itu kan nggak cuma berbaginya, tapi mungkin nanti peduli yang lain. Ketika temannya membutuhkan pertolongan gitu ya. Iya. Berarti kekuatan pemikiran KAD-nya Kepedulian sosial ya. Kepedulian sosial bentuknya kan macam-macam nanti ya. ini mau ditambah penjelasan enggak? Iyalah, ketone kok singkat banget. Misal berbagi, menolong teman, itu apa? Ini loh donasi Bu, donasi bencana alam bisa kan? ada lagi kebersamaan. Iya, masuk. Kebersamaan.
kerukunan mungkin juga. Apa? Kerukunan. Kerukunan ya? Ada lagi, Bu? Apa menghargai? Itu kalau acara suran itu nggak hanya untuk orang muslim saja kan, semuanya. Ya, biasanya tergantung daerahnya sih, Bu. Kalau misalnya ada yang dibawa ke masjid itu, kalau di masjid itu kan ada yang melaksanakan di rumah sendiri. Kalau di rumah sendiri biasanya tergantung keluarga yang undang ya. Tapi kalau di masjid biasanya dari anak-anak sampai dewasa. Kalau di tempat saya itu di pemakaman, tapi bukan berarti untuk sajen. Jadi memang kumpulnya di situ. Kemudian Iya sama, Bu. Di tempat saya juga bukan sajen. Oke, dibagi-bagikan di situ, kumpul di situ. Jadi tidak memandang agama, di situ semuanya kumpul. Oh. Berarti untuk tempat pelaksananya tidak hanya di masjid, tapi masing-masing daerah sendiri-sendiri ya, kayak gitu kan. Kayak di tempatku itu juga ini. Oke, baik, mohon izin waktunya sudah selesai. Oke, Ibu-ibu, terima kasih semuanya sudah bergabung. Siapa ini yang masih belum masuk di main room ya? Sebentar, saya cek. Masih 11. Oke, alhamdulillah dari kelompok A2 masih ada yang belum bergabung. Oke. Terima kasih luar biasa. Kita beri aplaus untuk semuanya. Ya, kelompok A1 dan A2 luar biasa ya. Oke. Baik, terima kasih. Diskusi kelompoknya sangat dinamis, interaktif dan semuanya berpartisipasi aktif. Okay? Jadi sangat luar biasa dan kita masuk pada review. Nah, kita akan mulai review karena tentu dari masing-masing panjenengan, okay, panjenengan CGP semuanya tadi sudah memberikan sumbangan pemikiran, menyampaikan apa sih sebetulnya yang menjadi kekuatan ya kan sosiokultural yang ada di daerah saya ini apa. Nah, sekarang monggo untuk berkenan berbagi dari kelompok A1 dulu sebentar. Ini jadi nanti kan panjenengan untuk tugasnya itu kan masing-masing ya. Tugasnya masing-masing dari panjenengan. Kemudian yang dipresentasikan itu adalah yang disepakati bersama, yang dipilih, yang untuk besok presentasi hari Jumat, itu yang sudah disepakati bersama. Tetapi panjenengan untuk tugasnya yang secara individu tentu dari panjenengan sendiri apa yang ingin diangkat di situ. Nggih, ini siapa ini yang Oh, nggih, masih belum bergabung ini Bu Rohmah sepertinya. Nggih. Nggih, saya ingin bertanya ke kelompok 1, monggo Bu Musfiroh, monggo menyampaikan. Ibu Musfiroh, nggih. Kita mereview sebentar saja, nggih, mereview sebentar dari diskusi tadi, monggo. Ya, dari diskusi kelompok kami, yaitu yang kami ambil yaitu tradisi suran, Bu. Jadi tradisi suran itu dilaksanakan hampir di seluruh di Kabupaten Kebumen. Ya, jadi tradisi suran itu dilaksanakan apabila orang tua itu sudah mempunyai anak dan anaknya sudah mempunyai anak. Jadi intinya anaknya sudah mempunyai anak lagi, cucu. Nah, terus itu membuat selamatan, terus nanti mengundang tetangga kenduren. Nah, nanti didoakan sama Pak Kiai baru itu. Tapi misal yang tidak diundang nanti diantar. Ya, nggih, terima kasih Bu Viro. Itu dari panjenengan atau dari kesepakatan bersama tadi yang dipilih? Tadi kesepakatan tadi. Oh, berarti hasil dari kesepakatannya. Berarti yang dijadikan topik besok begitu ya.
Oh, nggih. Terus sudah menemukan kekuatan karakternya besok sudah ada? Untuk kelompok A1 sudah. Terima kasih. Nggih, baik. Selanjutnya dari kelompok 2. Saya ingin monggo Ibu Pariyati menyampaikan. Nggih. Ya. Untuk hasil diskusi kami tadi yang akan kita ambil besok yaitu pelepasan tukik. Di Jogosimo di pinggir pantai itu ada pelepasan tukik yang itu dilaksanakan setiap bulan sekali, dan itu nilai yang dapat kita ambil dari pelepasan tukik itu yaitu mencintai makhluk hidup. Dengan kita melestarikan tukik supaya tukik itu tidak punah, maka di Desa Jogosimo setiap bulan sekali diadakan pelepasan tukik bersama-sama dengan warga Jogosimo. Seperti itu, Ibu. Oke. Terima kasih. Terus satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah yang disesuaikan dengan konteks lokal sosial budaya di daerah tadi apa kira-kira? Mencintai makhluk hidup, iya. kemudian kerjasama dan kebersamaan. Iya, nggih, dipilih salah satu saja nggih kekuatannya 1. Kan tadi dari 5, nggih kan dari 5, satu kelompok kan 5. Nah, nanti disepakati hanya 1 yang menjadi kekuatan begitu untuk besok. Nggih. Iya, Ibu. Nggih. Nggih, dari sini mungkin ada pertanyaan atau sudah pas? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah nggih? Sudah pas? Baik, kalau sudah, persiapan untuk besok yang perlu disiapkan adalah materi ya atau PowerPoint bahannya ya, bahan presentasi yang tentunya ini masuk dalam penilaian desainnya, kemudian kemenarikan dari PowerPoint tersebut, ya ada penilaiannya, begitu. Kemudian yang kedua adalah konten atau isinya, esensi yang ada di dalamnya. Nah, ini apakah memang benar-benar sesuai dengan yang sudah disepakati tadi, bahwa ada satu kekuatan pemikiran KHD. Kemudian bagaimanakah, apakah pemikiran KHD tersebut dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya daerah tadi? Nah, ini relevan ataukah belum? Ini menjadi penguat karakter murid seperti itu. Dan yang ketiga adalah penampilan kelompok. Di sini kalau penampilan kelompok, yang ketiga ini penampilan kelompok ini ya tentu kekompakan dari kelompoknya, kan, saling berkolaborasi, begitu kan, tentu itu menjadi penilaian bagi kami. Jadi monggo nanti bisa didiskusikan, misalkan di Vikon ini masih belum puas, nanti malam ayo kita diskusi lagi, monggo. Saya persilahkan karena nanti kelompok A1 dan A2 bisa lebih menampilkan yang terbaik karena untuk Vikon hari ini kan masih terbatas dengan waktu ya, ada keterbatasan waktu begitu sehingga panjenengan nanti bisa melanjutkan di Vikon sendiri, di Vikon kelompok maksudnya seperti itu. Dari sini sudah jelas ya ibu-ibu semuanya? Sampun? Ibu, maaf Bu. Sudah Ibu. Ya, saya bertanya Bu. Sinten? Bu Sulastri. Monggo Bu Sulastri. Ya Ibu, jadi tadi kalau tidak salah kan Ibu menyampaikan bahwa besok itu setiap individu tetap mengerjakan tugas seperti itu ya Bu. Tapi yang diangkat buat presentasi itu satu yang menjadi kesepakatan. Betul. Itu hubungannya dengan ngapunten, dengan saya potong ya, dengan tugas yang ada di LMS, Bu Sulastri. Oh iya. Ada yang harus diunggah Bu di LMS.
Ya, nanti dilihat di LMS-nya nanti. Oh iya. Oh, berarti bukan berkaitan dengan yang pertanyaan hari ini ya, Bu? Maksudnya berkaitan Maksudnya kayak bikin PowerPoint tapi sesuai dengan ide kita tadi, bukan begitu ya, Bu? dengan ide kita. Maksudnya ide kita bagaimana, Bu? Ini Bu, maksudnya begini. Tadi kan waktu diskusi ada beberapa sosiokultural, misal saya tadi cepetan, terus yang diangkat tadi kan pelepasan tukik. Bukan, maksudnya yang diunggah besok bukan saya membuat yang tari cepetan itu bukan begitu, tapi tetap tugas di LMS begitu ya, Bu? Nah, begini, kalau masalah tugas itu kan ada yang tugas individu dan ada tugas kelompok. Kalau misalkan diminta untuk mengupload, panjenengan kan memberikan keterangan ini tugas individu dan ini hasil diskusi kelompok begitu. Oh, iya, iya. Berarti ada dua. Oh, Yang satu pemikiran murni dari panjenengan melihat dari kondisi sosiokultural yang ada di daerahnya panjenengan. Tentu ini kan ada yang berbeda-beda, nggih. Kebetulan aja di Jawa Tengah ini mungkin satu Kebumen begitu kan, nggih, karena ada sebelum-sebelumnya itu kan CGP yang agak jauh beda kecamatan sehingga beda juga untuk sosiokultural budayanya. Begitu Bu Sulastri. Oh iya Bu, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Oke, sami-sami. Nah, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya, oke. Slide berikutnya. Mohon izin untuk share screen. Ini sudah. Nah, sekarang kita ke menarik benang merah hasil diskusi terkait dengan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Oke, di sini ada link Padlet-nya. Mohon izin saya share di kolom chat. Panjenengan bisa langsung mengakses, monggo. Waktu 5 menit saja. Ya, sudah ada 2 yang bergabung. Apabila ada yang kesulitan mengakses, boleh menggunakan kolom chat, nggih. Kakak matikan. Sama gurunya anak saya ini Rika itu gurunya anak saya. Dia wali kelasnya 2 tahun. Infonya
Ya, yang mengolah karakter. Nah, yang kedua, bagaimana pemilihan KBB dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai kebiasaan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Itu mungkin itu kalau yang nomor satu kan kata-kata untuk mempermudah di daerah Anda. Misalnya di dalam bagian kegiatan mungkin lebih dari satu itu. Nanti kalau yang nomor dua kan kesepakatan satu, berarti kesepakatannya empat itu yang keren itu ya. Yang nomor satu dari kata sendiri itu kan banyak kita itu ya. Gimana maksudnya? Yang nomor satu kan apa kata-kata sama itu kan di daerah Anda yang sebelumnya berarti sebenarnya lebih dari satu ya. Jadi yang kedua ya. Oh, berarti yang kurang itu nanti maksudnya promosi ya. Ya, sudah ada di sini Ibu Maisaroh, kemudian Ibu Laila, Ibu Uji, Ibu siapa ini ya? Belum ada namanya? Nggih. Kemudian Ibu Rohmah juga sudah. Ibu Ratna. Saya Bu yang belum ada namanya tadi. Oh iya, Bu Sinten? Bu Siti Nurjana. Oh iya, Bu Siti Nurjana. Nggih, matur nuwun. Nggih, baik, terima kasih untuk yang sudah mengisi Padlet dan mengisi di kolom chat. Saya ingin mendengarkan ini, tertarik dengan jawaban dari Bu Betri, monggo. Terima kasih Ibu. Ya. Benang merah. Bentar Bu. Agak bengung, nggih. Agak bengung. Oh, oke. Sekarang masih Bu. Nggak jelas ya. nggih? Mas, jelas suaranya cuma ada bengongnya gitu. Oh, mohon maaf mungkin mikrofon saya agak error. Nggih. Benang merah yang bisa saya sampaikan dari diskusi tadi, pemikiran KHD yang menurut saya begitu penting sekali
budaya sosial kultural yang ada di daerah kita dalam membentuk karakter anak. Dari budaya-budaya yang ada di sekitar kita, tentu saja ada nilai-nilai yang bisa kita ambil, yang bisa kita sampaikan ke anak bahwa ini loh karakter kita yang baik, dari jalanan, dari cepetan, dari mungkin tadi ada pelepasan tukik dan lain-lain. Itu ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Belajar dari kebiasaan-kebiasaan itu, siswa dari pertama mungkin melihat budaya, kemudian apa sih yang bisa kita contoh dari situ, dari kebersamaannya, kemudian ada rasa syukurnya, kemudian ada rasa peduli sosialnya. Nah, dari praktek itu, budaya itu kan langsung praktek, bukan teoritis langsung. Bisa kita lihat, bisa kita praktekkan. Nah, dari budaya itu penting sekali dalam membentuk karakter anak. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa untuk Bu Petri, kita beri aplaus. Dan selanjutnya saya ingin dari Bu Uci, monggo. Terima kasih. Tadi berdasarkan sebentar saya. Benang merah hasil diskusi dari kelompok kami saya ambil yaitu tidak berbeda jauh dengan yang disampaikan oleh Bu Petri, yaitu tentang pembentukan karakter. Salah satunya itu dengan kepedulian sosial, di mana dengan adanya kebudayaan yang ada di daerah itu bisa menumbuhkan sikap kepedulian sosial anak terhadap sesama, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan anak tersebut bisa memberikan secara secara naluriah itu dalam hatinya itu sudah ada penanaman sikap yang hubungannya dengan karakter tadi, dengan kepedulian sosial terhadap sesama. Mungkin hanya itu. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih, luar biasa. Oke, kita beri aplaus untuk Bu Uci. Oke. Dan sekarang saya berikan kesempatan. Nah, siapa yang ingin menyampaikan untuk benang merah dari tadi diskusi kelompok? Oke, monggo. Boleh raise hand. Oke. Monggo. Ya, Ibu-ibu. Oke, monggo Ibu Siti Nurjana. Monggo. Oke, ya terima kasih Ibu waktunya. Oke. Benang merah yang mungkin bisa saya tarik dari diskusi tadi menarik sekali Ibu. Jadi untuk beberapa sosial kultur budaya yang ada di Kabupaten Kebumen itu kan banyak sekali Ibu. Iya. Dan itu bisa diimplementasikan ke anak-anak kita untuk penanaman nilai karakter. Yang pada dasarnya anak itu sudah mempunyai Bu sejak lahir. Ketika di lingkungan itu ada budaya, ya, secara otomatis dia akan tergerak Ibu. Banyak pertanyaan yang akan muncul juga ketika saya ingat waktu masih kecil itu. Ada yang bilang tradisi suran itu malah justru ada yang makan nasi bubur yang dulu itu di di pintu pakai cobek itu kayak gitu. Itu saya ingat pernah saya. Jadi apa nilai karakter yang bisa ditanamkan di situ? Ada nilai baik dan ada tidaknya Bu sebenarnya. Nilai baiknya itu ya untuk makan itu kan nyun sewunya kan tidak di pintu. Nilai jeleknya kan makan tidak di pintu. Kan pintu untuk lewat lewat orang lalu lalang kan menghalangi. Tapi juga ada sisi kita menanamkan sisi nilai baiknya. Itu biasanya berbaginya itu juga ada kayak gitu. Jadi untuk implementasi ke anaknya itu penanaman karakter ke anak atau budi pekertinya itu memang banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil dari budaya-budaya yang ada di kita khususnya. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih waktunya. Oke, terima kasih Bu Siti Nurjana. Oke, kita beri aplaus. Satu lagi, monggo yang ingin
menyampaikan nggih, menarik benang merah hasil diskusi kelompok. Satu lagi, monggo. Nggih, Bu Siti Maisaro, monggo. Nggih. Saya coba nggih Bu dengan apa ya hasil diskusi tadi benang merah yang bisa saya tarik itu saya lebih ke apa ya? Apa yang kita pelajari kemarin dari filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata apa yang sudah disampaikan Ki Hajar Dewantara zaman dulu ternyata itu masih sangat relevan di zaman sekarang gitu, bisa diterapkan di sini. Jadi ketika Ki Hajar Dewantara itu melalui kulturalnya, budaya-budaya yang ada itu menanamkan karakter, ada budi pekerti dan yang lain-lain. Ternyata ketika kita di zaman sekarang, padahal kita tidak pernah bertemu dengan Ki Hajar Dewantara, tapi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu masih bisa kita terapkan, kita sesuaikan dengan budaya yang ada di tempat kita. Seperti yang tadi disampaikan Bu Uji dan Bu Betri, bahwa kita memiliki budaya yang banyak sekali yang itu bisa kita ambil nilai-nilainya, nilai-nilai karakter yang bisa kita terapkan, baik itu secara religius, kepedulian sosial, gotong royongnya gitu ya. Jadi apa yang filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu walaupun di zaman yang berbeda masih bisa kita terapkan dengan budaya daerahnya masing-masing. Walaupun di daerah yang berbeda-beda tetap masih bisa disesuaikan, begitu Ibu. Betul, iya, luar biasa. Terima kasih, Oke, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Bu Siti Maisaro. Oke, betul sekali yang disampaikan, Oke, semuanya luar biasa. Saya sangat senang sekali tadi di grup, di grup 1 dan 2 semuanya sangat aktif menyampaikan pendapatnya, diskusinya sangat dinamis. Memang benar sekali ya bahwa lingkungan sosiokultural di sekitar kita ini memang bisa dijadikan sebagai ya itu tadi penebal karakter yang baik untuk siswa yang ada di sekolah kita. Begitu nggih. Nah, terus kalau misalkan permainan tradisional itu termasuk budaya apa bukan Bapak Ibu? Bapak Ibu. Ibu-ibu. Budaya, Ibu. Budaya juga, itu kan adat kebiasaan anak-anak bermain. Iya, betul. Nggih, karena nah itu tadi sepertinya belum ada yang menyinggung juga ya ke arah sana ya. Ya, permainan tradisional itu kan juga termasuk budaya kan ya. Seperti congklak atau dakon itu kan nggih. Nah, di situ kan juga sebetulnya banyak sekali nilai-nilai karakter ya kan, dakon. Terus apalagi ya? Jamuran gitu ya. Dan masih banyak lainnya itu juga termasuk budaya gitu kan nggih. Karena nggih, karena dalam pembelajaran di kelas juga itu kan hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrat anak ya, yang anak itu mempunyai sifat dasar suka bermain gitu kan G. Jadi bermain sambil belajar, bermain sambil bermain. Nah, ketika kita melihat anak-anak sedang bermain, nah di situ kan kita tahu anak-anak itu merasakan kegembiraan, ya kan, kegembiraan, kebahagiaan. Itu nanti arahnya ke student well-being gitu kan G. Jadi anak-anak itu senang, gembira. Nah, itu membuat suatu kesan yang membekas baik itu di hati, di pikirannya. Nah, sehingga guru kalau misalkan seorang guru bisa mengintegrasikan kan ada unsur permainan dalam pembelajaran. Nah, ini pasti siswa tersebut tidak akan bosan dan akan senang untuk belajar ya kan. Ya itu tadi contohnya menggunakan permainan tradisional yang ada, kemudian juga ketika menyampaikan pembelajaran juga melalui permainan-permainan ya kan. Nah, itu kita juga mendidik dan mengajak anak itu dalam rangka juga ikut melestarikan kebudayaan ya kan. Basa Jawa itu apa ya? Ya uri-uri budaya. Uri-uri budaya. Betul Bu Uji. Begitu ya. Nah, yeah. Dan hal yang terpenting ya kan dilakukan seorang guru itu ya menghormati, memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya. Kalau istilahnya itu ada di Mars guru penggeraknya itu adalah menghamba pada murid, begitu kan ya. Jadi melayani
anak didik kita ini dengan setulus hati, memberikan teladan, karena ing ngarso sung tulodo, kemudian membangun semangat, ing madya mangun karso, dan memberikan dorongan. Nah, ini tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Begitu Nzih. Dan selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, hari ini karena panjenengan di guru penggerak ini nanti tidak asing lagi ya dengan namanya refleksi, karena guru penggerak adalah guru yang reflektif, begitu. Reflektif. Nah, sudah saya share di kolom chat. Monggo bisa langsung dieksekusi. 3 menit. Cukup ya, 3 menit. Oke. Ya, di sini sudah banyak yang bergabung. Ada Bu Rohmah Sabtorini, ada Bu Musfiroh, Bu Pariyati, terima kasih. Kemudian ada Bu Sulastri, Bu Uci, Bu Laila, nggih, terima kasih. Bu Siti Urjana, Bu Siti Maisaro, alhamdulillah ini sudah tidak ada kendala ternyata, nggih, semuanya bisa mengakses Padlet. Bu Siti Musfiroh bagus, nggih. Gembira. Ya. Alhamdulillah menyenangkan. Ya. Ya, satu kata. Oke. Semangat. Kompak. Ya. Oke, baik. Saya tertarik dengan Ibu
Laila, monggo Bu Laila. Nggih. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, monggo bisa disampaikan. Nggih, Ibu, terima kasih banyak waktunya. Oke. Refleksi pembelajaran hari ini bagi saya adalah yang saya rasakan setelah belajar hari ini tuh menyenangkan, Ibu. Karena kita bisa bertemu, bercerita dengan teman-teman semuanya mengenai kekayaan sosiokultural di daerah masing-masing. Yang tentunya satu dengan yang lain itu sangat berbeda, Ibu. Iya. Jadi saya belajar di sini itu senang mendapat pengalaman baru dari teman-teman, cerita dari teman-teman yang sangat luar biasa, Ibu. Terus bagaimana perasaannya? Senang sekali, Ibu. Senang sekali belajar ya. sore hari ini ya, senang sekali. Satu kata, nah dari motivasi dari pembelajaran hari ini. Merdeka. Merdeka, merdeka mengajar dan merdeka belajar. Gitu. Betul, Ibu. Ya, luar biasa ya kita Paulus. Dan satu lagi, monggo yang ingin menyampaikan, monggo bisa raise hand. Ya, nggih. Bu Uji, monggo Bu Uji. Ya, Bu Uji, masih belum ada suaranya. Unmute. Iya, masih unmute, monggo. Iya. Refleksi pembelajaran pada hari ini yaitu mengingatkan kembali tentang sosiokultural di mana dapat meningkatkan karakter siswa yang kokoh terhadap peserta didik. Dengan modal karakter yang kuat dan kokoh, maka pendidikan insya Allah akan menuju yang lebih baik lagi. Amin. Bagaimana perasaannya Bu Uci? Perasaannya sangat senang dan semakin asik. Jadi semakin menambah rasa kekeluargaan, walaupun ada pepatah mengatakan walau jauh di mata tapi tetap dekat di hati. Iya. Satu kata. Iya. Kemudian untuk satu kata yaitu semangat. Semangat. Terima kasih Ibu, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Baik. Sekarang satu kata dari Bu Maisaroh. Apa Bu Maisaroh? Satu kata. Luar biasa. Itu 2 kata ya, Bu? Iya. Satu kata. Satu kata ya. Saya kalau nulisnya tadi luar biasa, pikirannya itu satu kata, Bu. Luar dan biasa gitu ya. Luar dan biasa ya. Ya maknanya satu. Ya semangat. Bu Pariyati. Bu Pariyati. Semangat Ibu. Semangat. Bu Nurjana. Interaktif. Bu Rahma. Kompak ya, kelas 11 kompak gitu ya. Bu Ratna, monggo. Kompak juga. Hebat. Ya. Oh hebat ya, luar biasa. Bu Musfiroh. Semangat. Bu Sulasri. Semangat, Bu. Semangat, alhamdulillah semangat ya. Bu Petri. Semangat. Bu Uji. Ya. Bu Uji apa Bu Uji? Oh sudah tadi J. Sudah. Baik. Alhamdulillah kita beri aplaus untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Sangat luar biasa. Mungkin ada sepatah 2 kata dari Ibu PP, monggo. Bu Komariah dulu boleh, Bu Vita boleh, monggo. Dari saya dulu apa Bu? Monggo Bu Komariah. Terima kasih waktunya. Semangat semua ibu-ibu CGP bersama Fasil yang hebat, sangat luar biasa, sangat kolaboratif. Semoga dapat lulus semua dan tetap saling kompak, kolaboratif,
dan semangat untuk menghamba pada murid. Iya, terima kasih Bu Komaria. Itu semangat dari Ibu pengajar praktik. Ya, terima kasih, luar biasa. Selanjutnya monggo Bu Vita. Bu Vita masih stay di sekolah ini. Oke Bu, mohon izin, terima kasih Bu Aini dan teman-teman CGP hebat. Ini baru awal teman-teman, tetapi sudah luar biasa. Semuanya hebat, semuanya luar biasa. Seperti itu. Saya speechless karena pertemuan perdana untuk sesi kolaborasi ini, teman-teman sangat semangat. Seperti itu. Pertahankan semangat sampai akhir teman-teman. Ini baru awal, tetapi yang pasti sudah luar biasa. Terima kasih Bu Aini. Tetap semangat, mari kita berkolaborasi, selalu berbagi dan berkarya bersama-sama. Terima kasih Bu Vita dan Bu Komaria, luar biasa. Kita beri aplaus untuk beliau berdua. Terima kasih. Baik, ibu-ibu hebat semuanya, kita tidak terasa karena asik berdiskusi. Ternyata sudah di penghujung waktu. Mudah-mudahan kegiatan kita Vikon pada sore hari ini, siang sampai sore hari ini senantiasa membawa keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila dalam membersamai panjenengan semuanya ada kesalahan maupun kehilafan, baik itu yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Dan di akhir sesi silahkan sekarang kita akan foto bersama. Seperti ini ya mungkin. Ya. Oke semuanya. Nah. Love begitu ya. Saya tidak bisa Bu ya, saya begini saja ya karena saya yang mengambil gambar. Ya, mohon izin. Oke, siap. 1, 2. Sebentar, sepertinya Bu Laila tidak pakai background deh, karena nggak kelihatan. Bu Maisaroh juga tidak apa-apa. Nah, Bu Maisaroh sama Bu Laila saja, yang lainnya jelas. Oke. Sudah? Enggak apa-apa, sudah. Ya, Bu Laila, siap. 1, 2, tunjukkan paling manis senyumnya. 1, 2, 3. Oke, siap. Sampun. Terima kasih untuk panjenengan semuanya. Salam sehat dan bahagia, dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufik wal hidayah wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga Bu Aini. Terima kasih Bu Aini. Sama-sama. Maaf. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Mohon maaf Bu Aini. Sama-sama. Mohon maaf dengan izinnya. Monggo. Untuk hari besok kita mau seragam apa ya jilbabnya? Oke. Tadi kesepakatan di awal, mohon maaf, masing-masing dari panjenengan menentukan. Nah, berarti besok yang mulai menentukan adalah Bu Vita, kemudian Bu Komaria, dan kemudian diikuti dengan CGP-CGP-nya. Bu Vita apa besok, Bu Vita? Mari teman-teman kita sepakati warna apa. Kalau sekarang merah, berani besok? Panjenengan Bu Vita. Nanti masing-masing mempunyai sendiri-sendiri. Saya berikan kebebasan. Kuning, Ibu. Kuning, oke, siap. Kuning ya. Oke, kuning. Siap. Terima kasih Bu Vita. Untuk selanjutnya nanti Bu Komaria dan kuning. Terima kasih. Monggo bisa beristirahat, bersih-bersih, kami persilahkan. Monggo. Terima kasih. Izin live Ibu. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bu Ratna, terima kasih. Monggo.